Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajarnya di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 1. Anak ibu semuanya bisa nanti dilihat di buku temanya halaman 110 sampai halaman 126. Kompetensi dasar yang dicapai pada tema 1, subtema 3, hewan sahabatku. Pembelajaran 1 adalah yang pertama, pembelajaran IPA. KD 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Kemudian KD 4.1, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, itulah kompetensi dasar pembelajaran IPA. Tahukah kamu, harimau Sumatera, orang utan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon, hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena hewan tersebut adalah hewan langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Nah, anak-anak ibu, coba kamu perhatikan kedua video ini. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi dengan hutan apabila dijadikan perkotaan seperti gambar kedua? Ya, yang terjadi pada hutan adalah berkurangnya area resapan air, meningkatnya ancaman banjir, terjadinya kerusakan ekosistem. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Ya, tentu saja hewan-hewan jadi kehilangan tempat tinggal. Pertanyaan ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Ya, hewan-hewan tersebut akan mencari habitat barunya, misalnya di perkotaan, sehingga kehidupan manusia pun menjadi terganggu, terutama bagi hewan-hewan buas, misalnya harimau, gajah, singa, dan lain-lain. Pertanyaan keempat, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Ya, tentu saja kita juga tidak akan bisa hidup karena kita menghirup oksigen. Dan oksigen tersebut dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan. Hutan harus kita jaga agar hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalamnya dapat melangsungkan hidupnya. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan supaya yang pertama tidak punah. Hewan-hewan dapat hidup bebas di hutan. Yang kedua, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Kemudian yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Ini adalah gambarnya. Kemudian yang keempat, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan tersebut? Yang pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan. Untuk dapat melestarikan hewan, kita harus memahami cara merawatnya dengan baik. Misalnya, jenis makanannya, ukuran kandangnya yang sesuai dengan ukuran hewan peliharaan, serta kebersihan hewan dan kandangnya. Tidak hanya cara merawatnya, kita memelihara hewan juga harus memperhatikan jumlah populasinya. Jika hewan tersebut adalah hewan langka, kita tidak boleh mengusiknya, serta menjaga mereka untuk hidup di habitat aslinya. Yang kedua, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Pembuatan penangkaran hewan bertujuan agar hewan langka dapat berkembang biak dengan aman. Setelah cukup umur, mereka dilepas ke alam bebas agar hidup secara alamiah. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990, Pasal 19, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Itulah upaya-upaya yang dilakukan manusia untuk dapat melestarikan hewan. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pembelajaran IPS. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Berikut adalah sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Yang pertama, negara kita yaitu Indonesia.
Kepala negara, presiden. Ibu kota, Jakarta. Bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Mata uang, rupiah. Hari kemerdekaan, 17 Agustus 1945. Lagu nasional Indonesia Raya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian Malaysia, kepala negaranya adalah Sultan Muhammad. Kepala pemerintahannya adalah Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Ibu kota Kuala Lumpur. Bahasa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uang ringgit. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957. Lagu nasional adalah Negaraku. Tahun 1400-an, wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Itulah sekilas tentang Malaysia. Kemudian Singapura. Kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Ibu kota Singapura. Bahasa nasional Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uang dolar Singapura. Hari kemerdekaan 9 Agustus 1965. Lagu nasional Majulah Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit. Namun Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, ia melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat kerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura lebih maju. Singapura tidak hanya maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di antara negara-negara di dunia. Kemudian Filipina, kepala negaranya adalah presiden. Ibu kotanya Manila, bahasa nasionalnya Tagalog, mata uang peso. Hari kemerdekaan tanggal 12 Juni 1898. Lagu nasional Lupang Hinirang. Kemudian nama Filipina berasal dari Philip, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri. Namun, kemerdekaan mereka ditunda oleh Perang Dunia Kedua dan serangan dari tentara Jepang. Hingga akhirnya, tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai 1945. Kemudian negara Brunei Darussalam. Kepala negaranya adalah Sultan. Ibu kota Bandar Sri Begawan. Bahasa Melayu dan Inggris. Mata uang Brunei dolar. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984. Lagu nasional Allah Peliharakan Sultan. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini, Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Kemudian Vietnam, kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Ibu kota Hanoi. Bahasa nasional Vietnam. Mata uang Dong. Hari kemerdekaan tanggal 2 September 1945. Lagu nasional Tin Con Cha. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer.
Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Kemudian negara Laos. Kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Ibu kota Vientiane. Bahasa nasional Lao. Mata uang Kip. Hari kemerdekaannya tanggal 19 Juli 1949. Lagu nasionalnya adalah Pengsat Lao. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Phangaon. Kemudian negara Thailand, kepala negaranya Maha Vajiralongkorn. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Ibu kota Bangkok. Bahasa Thai. Mata uang Baht. Negara ini tidak pernah dijajah. Lagu nasional National Anthem of Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak tahun 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Negara Myanmar. Kepala negara presiden. Ibu kota Naypyidaw. Bahasa nasional Myanmar. Mata uang Kyat. Kemudian hari kemerdekaan 4 Januari 1948. Lagu nasional adalah Kaba Ma Kiai. Kemudian yang terakhir adalah Kamboja. Kepala negaranya adalah raja. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Ibu kotanya Phnom Penh. Bahasa nasional adalah Khmer. Mata uang Riel. Hari kemerdekaan 9 November 1953. Lagu nasionalnya Royal Kingdom. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Nah, sekarang kita ke pembelajaran bahasa Indonesia. Coba kamu dengarkan teks ini baik-baik ya. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Nah, pertanyaannya, mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.